Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita menjaga diri ini dari makhluk Allah yang satu ini. Makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan yang bernama neraka. Dan juga ternyata Rasulullah SAW ditemukan dahulu. Beliau sempat dengan suaranya yang lantang mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabatnya tentang yang satu ini, tentang neraka. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, aku peringatkan kepada kalian neraka. Aku ingatkan kepada kalian neraka. Diulang-ulang sama Rasulullah dengan suara yang tinggi, sampai dikatakan orang yang ada jauh di sana, yang sedang ada di pasar, dengar suaranya Rasulullah. Aku ingatkan kepada kalian neraka. Hati-hati, jangan sampai masuk neraka. Dan itu ditiru oleh Luqman bin Bashir radhiyallahu an. Beliau mengingatkan orang-orang yang beliau sedang ajak bicara itu agar mengingat neraka, sampai jubah yang diletakkan di bahunya itu jatuh ke tanah. Karena saking serius beliau menyampaikannya. Aku ingatkan kepada kalian neraka. Sobat, itulah neraka, satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan. Sekarang sudah ada yang Allah persiapkan untuk membalas, menghukum hamba-hambanya yang enggan taat kepadanya. Para pendosa, orang-orang kafir, orang-orang yang menyelisihi Allah dalam hidupnya. Sadar atau tidak sadar, seringkali di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti kita, membuat para hambanya yang baca itu takut akan neraka. Namun mungkin kita tidak mengerti. Mungkin kita tidak sadar, ada ayat yang lewat kita baca. Allah menakut-nakuti kita dengan neraka dengan ayat itu. Ya, mungkin dengan nama-nama neraka yang lain, tidak harus dengan nama kata Anar. Karena kita tahu neraka punya beberapa nama. Terkadang Allah menakutkan kita dengan nama Al-Hawiyah, dengan kata Sakar, dengan kata Jahanam, atau dengan kata-kata yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat kita takut, sebenarnya agar kita berhenti di ayat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-16. Nanti mereka yang ada di neraka itu, ada neraka yang berlapis-lapis di atasnya, dan neraka berlapis-lapis lagi di bawahnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menakuti para hambanya. Maka para hambaku, kata Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat, kebanyakan dari kita lebih semangat membahas tentang surga, permadani bidadari, perhiasan, buah-buahannya mudah dipetik, makanannya terus tidak terhenti. Allah berikan kepada hambanya masuk surga semua yang mereka mau, dahsyat surga, apalagi kalau sudah bahas bidadari. Luar biasa bahagia saat bahas surga, yakni bisa masuk surga dengan amalan-amalan yang tidak pantas, masuk surga dengan amalan-amalan kita yang sangat sedikit ini. Jalan kita cuma dua, tidak ada yang ketiga. Kalau kita tidak masuk surga, kita masuk neraka. Berapa yakinlah kita bisa masuk surga? Luar biasa, dengan amalan yang kurang lebih seperti ini, dan kita tidak mau membahas tentang neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik, rahmatnya luas, hingga kita lupa dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sobat, pembahasan tentang neraka ini itu antibodi sebenarnya buat kita, tameng buat kita, penjaga diri kita untuk merendam sepak terjang kita gampang berbuat maksiat.
Karena kita tahu kita ini selalu dekat dengan maksiat, sulit mau beramal soleh, gampang berbuat maksiat. Tidak usah tanyakan itu. Kita tahu jawabannya dan memang benar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tabiat manusia itu ingin selalu berbuat keburukan. Makanya Rasulullah berteriak-teriak, "Aku ingatkan kepada kalian neraka, neraka, neraka." Sudah kita ini punya tameng antara kita dengan dosa, supaya kita mikir dulu kalau mau berbuat dosa, ini manfaatnya. Tadi di awal kita baca surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Selanjutnya apa? Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, yang juga malaikat-malaikatnya keras-keras, bengis-bengis, kuat-kuat, tidak bisa diajak kompromi. Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan di ayat yang lain, jumlah mereka ada 19. Al-Hadis At-Ashar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah letakkan di neraka malaikat jumlahnya ada 19, sobat. Mungkin kita sudah tahu pemimpin penjaga neraka itu namanya Malaikat Malik. Rasulullah SAW saat melaksanakan Isra wal Mi'raj mensifati bagaimana sifatnya Malaikat Malik itu. Kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq, saat Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, beliau Rasulullah SAW berjumpa dengan banyak para malaikat di langit. Dan kata Rasulullah, setiap aku melihat para malaikat itu tersenyum, ngomong baik-baik, mendoakan kebaikan, memberi kabar gembira kepada Rasulullah SAW. Tapi, kata Rasul, ada satu malaikat, ini yang berbeda dari malaikat yang lain. Yang lain semuanya mendoakan, memberi kabar gembira, tersenyum, tertawa dengan Rasulullah, kecuali satu, dia tidak tertawa. Bahkan dia tidak tersenyum, yang mana ini membuat Rasulullah bertanya-tanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa malaikat ini? Kenapa dia beda sendiri dari yang lain? Kenapa dia tidak tertawa, tidak membawa kabar gembira seperti yang lain?" Kata Jibril, "Memang benar wahai Rasulullah, dia memang tidak pernah tertawa. Kalau memang dia tidak tertawa kepadamu ya Muhammad, karena memang dia tidak pernah tertawa kepada orang-orang sebelummu dan kepada orang-orang setelahmu. Dia tidak pernah tertawa. Dia adalah Malik, malaikat yang jaga neraka, tidak pernah tertawa." Dan disifati oleh Rasulullah SAW, "Wahai Jibril, siapa itu? Wajahnya kok menakutkan sekali, tidak enak dilihat." Kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril, dia adalah Malik, penjaganya neraka. Rasulullah pun berkata, "Tidak enak dilihat wajahnya, menyeramkan." Apalagi sobat, kita tahu dalam Al-Quran saat mereka orang-orang yang ada di neraka minta sama malaikat Malik, "Ya Malik, bunuh kita semua. Wahai Malik, biarkan kita mati semua. Cukup siksa yang dahsyat, ini tidak mati-mati. Karena orang-orang yang ada di dalam neraka itu tidak bisa mati. Setiap kulitnya hangus diganti lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kulit yang baru, agar mereka merasakan dahsyatnya azab, dahsyatnya siksa." Mereka bilang sama malaikat Malik, "Ya Malik, sudah cukup, habiskan ini semua, bikin kita mati semua." Sudah selesai, diam. Malaikat Malik tidak menjawab. Dan dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi saat mensifati ayat ini, ketika para penghuni neraka bilang, "Wahai malaikat Malik, matikan saja kami." Malaikat Malik itu diam selama 80 tahun, tidak menjawab. Omongannya para penghuni neraka yang teriak-teriak supaya mereka dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 80 tahun, 1 tahun kira-kira 365 hari. Dan 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia.
Bayangkan, 80 tahun didiamkan sama malaikat Malik, dan setelah 80 tahun baru malaikat Malik menjawab. Apa jawabannya? Kalian diam di sini. Tempat tinggal kalian di sini. Sampai sini sebenarnya sudah cukup. Ini pemandangan cerita yang amat menyeramkan. Namun, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan tempat yang dahsyat ini. Benar-benar Allah membalas mereka. Mereka yang di atas muka bumi ini melakukan hal-hal yang dilanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah larang. Sobat Rizki rahimakumullah, kita sifati bagaimana besarnya dan lebarnya neraka jahanam. Dalamnya seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, dan neraka jahanam dimasukkan orang-orang ke dalamnya. Dan neraka jahanam masih terus mengatakan, apa ada tambahan lagi? Sini, terus kurang. Masih luas, masukin lagi. Saking besarnya neraka jahanam sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kakinya di atas neraka, yang mana membuat neraka itu langsung berlipat-lipat sempit. Sampai akhirnya neraka bilang, sudah cukup, ya Allah sudah cukup. Itu luasnya dan bagaimana dalamnya neraka jahanam saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba-tiba mendengar suara dentuman yang keras. Sahabat bertanya, suara apa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu suara batu yang 70 tahun yang lalu dilemparkan ke neraka jahanam. Dan dia terus jatuh ke dalam jahanam selama 70 tahun. Dan sekarang dia baru sampai di dasarnya, neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kelak di hari kiamat neraka jahanam yang diikat oleh tali kekang yang jumlahnya 70.000. Dan setiap tali kekal akan dipegang sama 70.000 malaikat untuk menyeret ke neraka jahanam. Sebesar apa? Dalam surat Al-Waqiah ayat ke-42 dan seterusnya. Dan golongan kiri, siapakah mereka golongan kiri? Yang ada di dalam siksaan angin yang amat sangat panas dan air panas yang mendidih, dan naungan-naungan dari asap-asap tebal yang sangat panas dan yang berwarna hitam, yang tidak sejuk di dalamnya dan juga tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Orang kena matahari panas cari tempat berteduh supaya adem. Di neraka ada naungan-naungan itu, tapi terbuat dari asap-asap hitam yang isinya angin panas. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang hidup di dunia bermewah-mewahan, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerjaan mereka melakukan dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita bagaimana makanan mereka, orang-orang yang ada di dalam neraka. Kata Rasulullah SAW, tidak ada makanan bagi mereka melainkan dari Allah ad-dori. Apa artinya dori? Tumbuhan yang duri semua isinya, yang tidak bisa membuat gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati tentang makanan penduduk neraka. Bagaimana sifat makanan mereka? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh sudah kami siapkan belenggu-belenggu yang berat di tangan dan kaki-kaki mereka semua. Dan juga neraka yang sangat dahsyat dan makanan-makanan yang lengket di kerongkongan tidak bisa ditelan sama mereka. Dan kami punya azab yang sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan diberikan minuman. Mereka akan diberikan minuman air yang mendidih yang membuat jebol usus-usus mereka semuanya. Sungguh, neraka yang mengerikan balasan bagi orang-orang yang ketika di dunia melanggar apa yang Allah larang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua hamba-hambanya yang selalu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hamba-hambanya agar kita jauh dari neraka jahanam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam.
Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.